Guys, tolong nih dengerin ini nih. Lah, emang kita artis? Kita artis. Kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR. Emang gak ada anggota DPR yang gak ngonten ada? Semua ngonten. Artis ngonten. Netizen juga ngonten. Nah, itu dia guys. Aku sih pengen ketawa deh, Uya ngomong bahwa katanya menjadi anggota DPR juga nggak apa-apa dong jadi konten kreator. Boleh, tapi jangan mengabaikan main jobnya kamu sekarang ini. Karena apa? Karena kamu digaji oleh negara. Yang bayar gaji kalian itu adalah dari pajak kami semua, rakyat Indonesia. Oke, jadi dahulukan pekerjaan utamamu, bukan konten kreator. Sekarang, walaupun artis Anda ini, ya, menyatakan artis, tapi tetap sekarang ini wakil dari rakyat Indonesia. Jadi, bersimpatiklah dan pergunakanlah karismamu untuk menjunjung rakyat Indonesia dengan baik dan benar. Tidak harus mendahulukan sebagai konten kreator. Anda terpilih karena Anda punya uang untuk masuk ke parlemen. Oke, tapi setelah Anda masuk, yang bayar gaji kamu adalah kami semua. Ingat, tidak bisa kamu mendahulukan kepentingan pribadimu. Sekarang ini, minimal 5 tahun ke depan, kamu harus konsentrasi apa yang menjadi tujuan utama kamu berada di parlemen. Oke, jangan kamu memudahkan dan menghalalkan segala cara kamu. Jangan mentang-mentang artis. Artis juga yang mana yang memilih kamu? Saya bingung. Kok bisa terpilih? Ya? Caranya, dari awal saya sudah mengingatkan, artis yang seperti apa yang bisa masuk ke parlemen. Ingat, jangan sok tenar, jangan sok punya uang di atas segalanya. Tapi Anda sekarang menjunjung tinggi harkat dan martabat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI loh, nggak main-main, oke? Tolong jaga wibawanya, tolong jaga harkat martabatnya. Salam. Halo, saya artis dan saya juga pejabat. Lihat di belakang ada kebakaran. Apa yang harus kami lakukan? Oh, tentu tidak membantu dong. Kami akan bikin konten karena kami terlatih untuk tidak punya empati. Tepuk tangan. Kami memang suka memberi malu negara sendiri karena panutan kami adalah Pak Jokowi. Orang lawak. Malah narsis sih. Lu tuh narsis banget sih. Emang lu tuh seartis apa sih? Malu samain, malu rendahkan derajat lo sama netizen. Lo bilang netizen juga ngonten. Ya netizen ngonten, dia nggak digaji sama rakyat. Lo digaji sama rakyat. Tugas lo itu mendengarkan aspirasi rakyat lagi. Aspirasi rakyat, bukan ngonten lagi. Lo bilang artis juga ngonten. Lo jangan lo gabung-gabung gitu. Kalau lo masih mau ngonten, kalau lo masih jadi artis, mundur dari anggota DPR. Rugi gue nggak gaji lo kalau gue cuma bikin gitu doang kerjaan lo. Ya karena pertama kerjaan lo memang konten ya. Artis apa sih lo? Emang artis konten, artis gimmick, tukang bikin gimmick, tukang bikin ngeprank, hipnoterapi bohongan, hipnoterapi abal-abal tuh lo tuh. Tukang sulap. Ini masih mending Pak Tarno daripada lo. Nggak jelas lo ini ya. Sekarang lo tuh Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas lo duduk di anggota DPR, duduk di ruangan DPR, dengerin aspirasi rakyat, dengerin rapat DPR, bikin kebijakan. Tuh tugas lo, bukan konten. Kita gaji lo buat itu. Lo sama-samain romantiman netizen gimana narasi lo ini? SDM pejabat kita gini amat sih. Bener kata Gus Dur deh. Emang bubarin aja DPR. Banyak banget yang begini. Yang begini-gini bisa lolos jadi anggota DPR, heran gue. Duit, segala sesuatunya duit. Karena banyak duit jadi anggota DPR. Raffi Ahmad banyak duit jadi staf sus. Akhirnya ngaco. Lo bikin konten di Amerika sana. Katanya sudah dapat izin dari FBI. Halu lo. Lo tuh halu. Aduh, ini lo tes urin kali. Dapat izin dari FBI. Emang lo siapa? Aduh. Emang seartis apa sih? Emang lo artis? Aduh, heran gue. Anggota DPR kita gini amat sih. Gimana sih sini ketua DPR-nya nih? Gak bisa dipecat nih yang gini-gini nih. Ya? Gak bisa dipecat yang gini-gini ya? Rugi gue, mah bayar pajak yang gini-gini rugi. Bayar pajak untuk ngebayarin anggota-anggota DPR model gini rugi gue.
untuk bayarin pelawak macam lo gini. Pelawak lo. Ini gimana Indonesia maju kalau anggota DPR model lo gini semuanya. Aduh, pantes sama lo kuya. Halo Pak Uya, Bapak adalah anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu coba Bapak dengarkan sejenak suara saya karena saya adalah suara rakyat. Saya akhirnya menonton video Bapak secara full dan di situ saya lihat sepertinya Bapak tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Bapak tidak ikuti dari awal. Nah, ini yang saya lihat, Bapak melihat ada satu orang nge-review produk seseorang dan Bapak menilai itu adalah sebuah persaingan bisnis. Jadi nggak fair dong kita mau menjatuhkan produk orang sedangkan kita sendiri jualan. Pak, Bapak tahu nggak, itu SS adalah orang yang di awal-awal sudah direview Doktif dan dia terima pada saat itu sebelum akhirnya lebih berat lagi jatuhnya ke Daviena. Dan SS aman, walaupun terakhir kita ketahui ternyata ada sosok hebat Nikita Mirzani pada saat itu. Dan kenapa masalah ini akhirnya timbul lagi, itu karena berangkatnya Isa Zega ke Arab ya untuk umroh. Akhirnya dikasih bumbu-bumbu panas oleh siapa? Adiknya, yaitu Herlin Kenza. Yang sebenarnya kalau Herlin Kenza pada saat itu tidak lantam, ya dia mengakui kalau dia lantam ya, tidak akan separah ini Bapak. Dan sekarang saya akan kasih tahu intinya. Saya lihat belum ada satu orang pun dari orang-orang hebat ya, anggota-anggota dewan, artis-artis besar selain daripada Nikita Mirzani, ya cuma kami-kami ini aja lah, influencer-influencer kecil yang terus-terusan bersuara. Dan juga sudah banyak sekali orang-orang yang buat video betapa produknya itu sangat merugikan. Saya belum lihat ada orang besar, orang hebat, ya selebritis besar yang mencoba memposisikan diri mereka sebagai kami, pembeli, konsumen, reseller. Betapa besarnya Bapak kami telah dirugikan. Dan memang kita lihat nih ya, malah dia posting seperti ini. Dan pernah juga ada kata-kata di video saya sebelumnya, reseller itu disebut pengedar barang berbahaya dan mafia, sedangkan reseller mendapatkan barang dari dia. Jadi kalau misalnya reseller pengedar barang berbahaya dan mafia, maka owner disebut apa? Disebut bandar, kemudian pabrik disebut apa? Waduh, ini kami merasa, kami sebagai orang kecil itu enggak terdengar suaranya, padahal kerugian yang kami alami itu sudah sangat banyak. Oke lah, saya hanya pembeli yang hanya jumlah sedikit. Bapak bisa bayangkan reseller yang udah stok barang habis puluhan juta, kemudian dia sekarang tidak bisa jual lagi. Bapak tahu nggak betapa menyakitkannya itu? Dan sekarang pihak SS hanya bisa minta maaf, tanggung jawabnya mana? Kami hanya ingin tanggung jawab ya, at least dia tunjukkanlah ganti ruginya. Buka pengumuman besar-besaran supaya produk-produk dia yang berbahaya itu tidak terjual bebas lagi. Kalau ada yang masih terjual itu karena dia belum menarik barangnya. Setelah ditarik barangnya, kembalikan uang-uang para reseller, termasuk pembeli-pembeli kecil juga wajib uangnya dikembalikan karena yang kami beli barang zong. Jadi Bapak, di sini bukan hanya tentang persaingan bisnis, Pak. Yang direview oleh Doktif itu bukan cuma SS. Bapak tahu nggak berapa banyak skincare yang setelah direview Doktif itu melambung tinggi penjualannya karena memang bagus. Ya, kalau misalnya kita lihat lagi kata-kata Dewi Persik. Dewi Persik berpihak kepada pemerintah, itu memang sangat bagus ya, memang betul. Tetapi Kak Dewi, kakak lihat nggak, BPOM itu belum bergerak sebelum bergeraknya Doktif. Setelah Doktif bergerak, udah nge-review banyak produk dan terjadi huru-hara besar ini, baru datang BPOM Kak. Kalau kita tunggu BPOM Kak, keburu hancur lah muka-muka orang Indonesia ini semua. Maaf ya, saya sebagai suara rakyat inilah yang saya lihat. Yang saya mau, Bapak paham nggak masalahnya sekarang apa? Dan Bapak paham nggak perasaan masyarakat yang seperti kami tertipu, uangnya nggak kembali? Bapak ngerti?